Pondok ini akan tetap berdiri sampai hari ini. Mengapa? Pada saat saya ditugaskan di Miftahus Salam ini, waktu itu belum Miftahus Salam, tapi Pondok Pesantren Pendidikan Islam. Saya ini bukan alumni pondok pesantren, sehingga saya menghadap kepada Bapak Dr. Andes Haji Muheni, Bapak Dr. Andes Nisa Makhraji, kepada Kiai Samsuri, tak boleh Kiai Samsuri dilempar kepada Kiai Haji Akansori, Abdul Kahar Ansori. Silakan Anda menghadap ke Pak Ansori saja. Nah, Kiai Samsuri menyampaikan kepesimisan saya. Di Banyumas akan didirikan pondok pesantren dikelola oleh orang yang bukan alumni pondok pesantren. Apa kira-kira hidup? Oleh Kiai Ansori, saya ditanya, saudara sudah siap? Saya bingung. Lalu langsung bertanya lagi, saudara PNS? Iya Pak. Bagaimana sumpah PNS? Mau ditempatkan di mana saja? Berangkat. Saya tanpa babiku, aduh, iya. Kepesimisan saya menjadi hilang karena jawaban Kiai Abdul Kahar Ansori seperti itu. Saya harus optimis, sehingga saya berangkat ke pondok pesantren pada hari Jumat 16 Januari 1976 dari rumah jam 3 sore sampai sini jam 16:15. Pondok ini masih sepi, tidak ada apa-apanya karena memang belum ada santri yang datang, belum ada guru yang hadir. Sehingga saya harus menemui siapa ini. Saya lontang-lantung ke selatan, ketemu orang yang menghuni rumah yang paling selatan, Pak Sarno. Saya dari Pathikaja meninggalkan Pak Sarno, sampai ke Banyumas ketemu Pak Sarno. Oh ini kok pas sekali, saya meninggalkan Pak Sarno ketemu Pak Sarno. Sekarang ada Pak Sarno Nah, juga. akhirnya saya tanya, Pak, saya ditugaskan di pondok ini. Saya belum tahu tempat-tempat mana yang harus dihuni oleh para asatidz ustadzat yang akan diasramakan. Akhirnya belum bawa kunci, ditunjukkan. Saya diberi kapling 3 kali 6 meter. Kiai Mukhtar Mukti diberi kapling 3 kali 4 meter. Bapak Nirkam Ahmari BA diberi kapling 3 kali 4 meter. Saya yang paling luas. Nah, ternyata setelah ditempati begitu, ya untuk 4 orang, 2 anak dan suami istri, 4 orang. Nah, kalau melihat sekarang ini, ya Allah, sudah sangat mengagumkan perkembangan daripada Miftahus Salam. Kalau dulu daerah ini masih suketan, dan di bawah situ ada sumur yang bukan tidak ditutup, tidak diuruk, tapi hanya ditutup saja. Itu kejagongan itu di situ itu. Ini kalau ambles tutupnya masuk sumur itu 8 meter. Nah, Anda tidak tahu sama sekali, yang mungkin anak-anak yang mau kesini nih, ya. Tapi yang dulu-dulu mungkin tahu ada sumurnya.
Nah, kalau mau lihat sekarang ini, ya Allah, anak-anak pertama kalau datang ke sini mungkin terkagum-kagum. Waktu datang ke sini awal seperti itu, ya Allah sekarang sudah seperti ini. Asatisnya sudah ada perumahannya. Pimpinan pondok sudah ada perumahannya. Dulu pimpinan pondok dompleng dapur. Kiai Mukhtar Mukti, ya, di dapur sini dompleng di situ itu. Ya. Nah, saya setelah tahun 77 ditempatkan di selatan. Gedung yang awal yang membujur ke timur itu, yang ada teras depannya, itu sebelah selatan untuk perumahan guru dan kiai, sebelah utaranya untuk kantor MTS. Kemudian waktu Pak Nirkam Ahmari punya tambahan anak, tidak cukup ruangannya, akhirnya pindah ke kantor MTS ditempati oleh Pak Nirkam. Kantornya tergusur. Akhirnya dibuatkan kantor di sebelah selatan. Yang dulunya itu adalah kamar mandi, WC. Yang sekarang di kantor MTS itu dulunya adalah kamar mandi dan WC. Sebelah utaranya itu bak panjang untuk mencuci beras, mencuci baju dan sebagainya di anak-anak santri semuanya dan para guru dan karyawan yang mondok di sini itu mencucinya di situ. Awal rebutan air sampai suatu saat Kiai Mukhtar Mukti itu nangis, pimpinan pondok pertama nangis pada subuh ke tempat saya. Dek Rosilun, aduh, aku kepriwe ya, dimasak urung mateng tapi banyune macet. Itu awal tahun itu, karena menggunakan masih pompa air itu. Sumurnya hanya satu. Yang di sini ada sumur tapi nggak dipakai, hanya pakai timba saja. Jadi kalau melihat sekarang sudah seperti ini, masya Allah, luar biasa nikmatnya. Dulu akan pertemuan harus pinjam alat, ya, taruh. Sekarang tidak usah pinjam, tidak apa, santri cukup ngelemprak begini, tidak butuh dana yang banyak, tidak kesel-kesel dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kalau dulu asrama untuk putra itu di tengah gedung yang ini, bagian tengah itu, yang paling barat untuk musola, timurnya untuk asrama putra, timurnya lagi untuk asrama putri. Jadi kalau saat itu yang nakal bisa ngintip itu. Bisa ngintip. Ya. Tapi untungnya itu kasih anteng-anteng gitu. Kamar mandinya hanya dua, satu untuk putra, satu untuk putri. Temboknya nggak sampai ke atas. Jadi kalau santrinya yang mandi naik ke atas bak, itu bisa ngelongok gitu. Itu awal itu seperti itu. WC-nya hanya dua. Nah itu kebetulan kalau asatid sedang di situ ada santri yang kebelet, waduh. Coba gambarkan itu gimana. Alhamdulillah sekarang yang WC sudah di kantor MTS yang mega. Bahkan kemarin Ustaz Boson cerita kamar mandinya bisa direhab dengan biaya berapa? 9 juta. Kamar mandi kok biayanya 9 juta, ya lek banget. Nang-nang orang PE udah betul-betul. Kesenangan nang jero. Petah.
Sangat nikmatnya menikmati WC yang indah seperti itu. Jadi kalau cinta seperti ini, mungkin Anda nggak bisa membayangkan lah kondisi sekarang dan kondisi awal. Dulu itu kamar-kamarnya sekatnya triplek. Jadi kalau Kiai Mukhtar Mukti ngorok, saya mendengar kompon temboknya nggak sampai atas, tripleknya hanya setinggi triplek. Jadi ya Allah, kalau sekarang ini sudah asatidz dan ustadzah dan para santri semuanya sudah sangat nikmat. Iya, domisili di pondok pesantren. Mudah-mudahan dia akan menjadi lebih maju. Amin. Selanjutnya, walaupun demikian tidak terlepas dari tantangan-tantangan hidup. Ya. Maka waktu kekurangan air, ya ini santrinya tambah banyak sampai tahun 80, 76, 84 tahun, santrinya sudah ratusan, tapi kondisi daripada WC kamar mandi masih sangat terbatas. Ya. Sehingga waktu tahun 76 itu santri-santri yang kekurangan air lari ke Kompi, ikut mandi di sana, lari ke SMK 1, ikut mandi di sana. Bahkan suatu saat pernah terjadi itu saya harus mengantarkan santri putih mandi di Kaleng di Kejawar. Dikawal itu sampai ke sana itu, mencuci di sana, mandi di sana. Maka kalau dibanding sekarang, ya Allah, sudah sangat nikmat. Para santri semuanya bersyukurlah, ya. Perjuangan para pendahulu sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan kondisi yang seperti ini. Saya dibatasi 20 menit gitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya sampai di Banyumas, para penduduk di sini ini mencemooh, oh Banyumas perlu didirikan pondok pesantren, wong ketoprak baik bubar. Dari rumah saja pesimis sampai ke sini seperti itu. Kiai Marhoni dari Kiai Kebarongan itu ketemu saya, Ustaz, apa santrinya tidak pada takut? Kan di depannya itu ada batalion 405. Ya nggak sama sekali, Ustaz. Nggak sama sekali, Kiai. Justru dengan ada militer di depan kita, kita menjadi tenang. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong pada militer. Bahkan sebelum di sini ada musola yang memadai, Jumatan itu kita hubungi Kapten Jali Yusuf, kepala batalion saat itu, Pak Jali Yusuf dari Aceh. Pak Jali Yusuf, ini mohon kelonggaran hati Bapak pada hari Jumat, santri dan guru-guru Pondok Pesantren Beringai Islam Banyumas untuk ikut naik mobil angkutan dari batalion 405. Sehingga setiap hari Jumat standby di sini sudah mobilnya itu. Ya. Malahan terjadi kerjasama yang sangat baik. Selanjutnya tahun 80 alhamdulillah itu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila memberikan bantuan 10 juta untuk membangun masjid ini. Iya. Tahun 80 itu diberi bantuan 10 juta. Kemudian tahun 90 itu mendapat bantuan dari Bina Graha 20 juta.
laporannya harus langsung ke Binagraha. Saya dan Ki Samsuri 2 kali ke Binagraha untuk membuat laporan pertanggungjawaban daripada uang yang 20 juta. Peruntukan Asrama Putih yang sebelah utara. Dan selanjutnya seterusnya, karena terbatasnya waktunya kami nggak bisa panjang-panjang membatasi waktunya, terlalu malam. Nah, orang-orang yang bersama saya pada awalnya, pertama Bapak Sutargo Hadi, bapaknya Ustadz Agam Edi Irianto, Iriandono itu. Kenapa di Iriandono? Karena lahirnya di Irian itu ceritanya. Sudah meninggal. Bapak Watori BA sudah meninggal. Bapak Mualim sudah meninggal. Bapak Aliman, bukan Mualim, ya, Bapak Aliman sudah meninggal. Lalu Bapak Sayyidi Sokaraja, Bapak Prapto Mahyono pernah mengajar di sini. Kemudian kiainya Kiai Mukhtar Mukti meninggal di pondok pesantren, dan Kiai Aka Hadisoyo meninggal di rumahnya sendiri. Kiai Zeni Muhayyad BAMS meninggal di rumahnya sendiri. Yang keempat, saya sendiri, alhamdulillah masih hidup sampai hari ini dengan usia 79 tahun. Kelihatannya masih segar bugar, tapi sebetulnya mengidap 2 penyakit jantung dan diabetes. Dan kemarin tanggal 12 Juli 2021 ketemper corona. Ya. Karena punya 2 penyakit ini, orang menjadi sangat khawatir, jangan-jangan tidak kuat. Alhamdulillah sampai ngonangi peringatan 46 tahun Miftahus Salam. Alhamdulillah atas doa daripada anak-anak, para asatidz semuanya, saya masih bisa menghadapi corona yang saya derita sehabis vaksin yang kedua. Hari Kamis, hari Seninnya saya kena. Ditangani oleh dokter Dini, dokter Merasa terpanggil. Dokter Yeni Bahar ya. Kemudian dokter Nah, alhamdulillah ini masih bisa bicara di hadapan para hadir semuanya. Ini satu kesyukuran. Dan untuk selanjutnya, andai kata saya akan bicara terlalu panjang, ini waktunya ya dibatasi. Ya, sehingga saya membatasi diri sampai di sini. Tapi yang saya harapkan, silakan pondok ini untuk dikelola sebaik-baiknya, dimajukan semaju-majunya, ya, jangan sampai diundurkan. Sebab pada awal tahun itu orang bilang di lulusan pondok pesantren jadi apa? Paling-paling jadi kaji. Ya Allah, dalam hati saya sangat apa itu? Memasgulkan hati itu, kata-kata yang seperti itu. Tapi ternyata sampai hari ini sudah banyak yang magister. Di samping saya magister, di samping saya ini juga magister sudah, ya. S2. Bahkan saya dengar alumni sini sudah ada yang doktor S3 di Leiden dan di Prancis. Sekarang sudah selesai atau belum? Kalau alam dari Wonosobo itu. Yang satu dari Karangrawu ya, Sulawesi Selatannya.
Jadi kalau kita pikir sejak awal pesimisme datang, tapi setelah dilaksanakan seperti ini menjadi terhapus dengan sendirinya. Maka orang jangan pesimis, ya. Jadilah orang yang optimis, ya. Punya harapan yang kuat ke depan. Maka refleksi 46 tahun Miftahus Salam, marilah kita bersama-sama untuk mencari muhasabah, mencari kelemahan-kelemahan kita, untuk mencari jalan keluar yang terbaik mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan pada hari ini. Kita jangan jadi orang yang kecil hati, jadi orang yang penuh semangat untuk maju dan mengharapkan maghfirah dari Allah di dalam segala langkah kita apabila terjadi kesalahan. Refleksi bukan berarti memundurkan pikiran kita, tapi justru dengan refleksi 46 tahun Miftahus Salam, muhasabah, ngitung-ngitung kelemahan kita untuk diatasi kelemahan itu, mencari kekuatan untuk menghadapinya dan menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.